Yulisa Ramadan. Iya, yang mulia. Ya, alamat saudara di mana tempat tinggal? Di Tembalang Regensi, Blok D3, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Ya. Pada saat Pilpres sebagai apa? Saya sebagai saksi KPUD Kota Semarang. Saksi di Kota Semarang. Iya, betul, yang mulia. Ya, tanggal berapa rekap di Kota Semarang itu? Tanggal 16 Juli. 16 Juli. 2014, ya. Sendiri, saudara? Berdua. Berdua. Sama supporting datanya. Saudara ikut dari awal sampai akhir ya? Iya, betul. Dari awal sampai akhir. Apa ada saudara mengajukan keberatan atau protes secara lisan atau tertulis pada saat rekapitulasi di Kota Semarang? Ada yang mulia. Ya, mengenai apa? Secara tertulis kami sampaikan yang pertama mengenai DPKTB. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan di saksi provinsi bahwa di Kota Semarang terdapat sejumlah 26.000 sekian tadi yang ada datanya, nanti kita sampaikan. Itu akumulasi dari semua TPS yang ada di Kota Semarang. Berapa TPS, seluruh TPS Kota Semarang itu? 2996. 29 2996 TPS. 2996 ya. Ya. Pada saat saudara mempersoalkan itu apa respons dari KPU? Kami sempat berdebat dan cukup memakan waktu itu. Pertama, persoalan DPKTB ini sudah kami masalahkan sejak di PPK. Jadi sebelum rekapitulasi PPK, kita sudah mendapatkan data bahwa di kecamatan-kecamatan itu mempunyai angka yang besar DPKTB tersebut. Oleh karena itu kita sampaikan kami briefing, saya sebagai koordinator di kota, saya briefing ke saksi-saksi kecamatan untuk mempertanyakan ini di tingkat kecamatan, nanti ketika rekapitulasi kecamatan pada tanggal 14 Juli. Nah, pada waktu itu ada 3 kecamatan yang sudah mempersoalkan itu dan menolak menandatanganinya berita acara karena menemukan bahwa DPKTB tersebut tidak sesuai dengan prosedur dalam penggunaannya. Jadi pemilih-pemilih yang seharusnya menggunakan DPKTB itu KTP setempat, domisilinya, RT RW-nya sesuai dengan TPS tempat, tapi ternyata dari data yang didapatkan tidak pada KTP-nya tidak berada pada lokasi itu. Saudara lapor kepada Panwas tidak? Panwaslu Kabupaten? Lapor kepada yang tadi yang PPK? Iya, yang tadi. Yang PPK tadi lapor? Enggak, yang kabupaten, di kabupaten. Oh, yang kabupaten, kota, maaf, ya, kota ya Majelis Hakim. Yang kota kita lapor, kita diskusi waktu itu kan ada Panwas juga, Panwas kota. Apa rekomendasi dari Panwas? Panwas tidak mengeluarkan rekomendasi apa-apa, hanya mengomentari bahwa DPKTB ini dia menyebutkan ini adalah persoalan penggunaan hak pilih, ya, menjadi persoalan nasional dan seterusnya. Saya tidak begitu hafal persis, tapi tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kota Semarang. Untuk tingkat PPK, apakah lapor juga ke Panwascam? Iya, karena itu muncul ketika di rekapitulasi, Panwascam juga ikut ada di situ dan tidak mengeluarkan rekomendasi juga. Tidak ada rekomendasi apa-apa. Pada saat itu permintaan saudara karena ada masalah DPKTB ini apa terhadap KPU? Apakah untuk membuka kotak suara? Iya, atau untuk... kami meminta kepada KPUD untuk memastikan data-data itu sesuai dengan prosedur atau tidak. Jadi DPKTB yang besar itu kita minta dibuktikan orang-orangnya ini sesuai dengan prosedur enggak dalam menggunakan hak pilihnya. Ya, sampai terakhir apakah dijelaskan oleh KPU? Tidak. Tidak, oke, cukup ya. Atau ada hal yang lain? Cukup. Ada Majelis Hakim yang mulia, kami juga mempertanyakan dan mempersoalkan kepada KPUD Kota tentang pencoblosan yang dilakukan di rumah sakit. Jadi aturannya tidak ada TPS rumah sakit. Rumah sakit itu dilakukan pemilihannya dengan mengambil atau menggunakan TPS terdekat. Nah, yang kami persoalkan adalah
pada waktu itu KPUD Kota Semarang tidak memberikan penjelasan kepada kami, tim Prabowo Hatta ini, di mana saja TPS-TPS yang akan ya dilibatkan nanti di rumah sakit tersebut, TPS berapa saja. Sehingga pada waktu pencoblosan di rumah sakit, kami tidak bisa memberikan saksi. Karena saksi itu adalah saksi TPS. Ya, karena saksi itu adalah saksi TPS. Itu di berapa rumah sakit itu? Di Kota Semarang ada, saya datanya kurang jelas, tapi ada kurang lebih 4 atau 5 rumah sakit. Maksudnya apakah di rumah sakit itu dibuka TPS? Tidak. Atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak, tapi kan tetap mempergunakan TPS di sekitar rumah sakit. Betul yang mulia. Tapi persoalannya bagi kami, saksi ini kan tidak bisa diajak ke rumah sakit karena di TPS itu juga tetap berlangsung pemilihan. Sehingga kan untuk mengawasi yang di rumah sakit kan tidak bisa secara maksimal. Oke lah ya. Berapa DPT-nya di Kota Semarang itu? 1.161.687 yang mulia. 687. Yang menggunakan hak pilih berapa? 92.941. Suara sah? 916.785. 785. Ya. Jadi DPKTB itu 26.000 ya. 26.246 ya, betul. Ya. Cukup ya. Pak Patri silakan. Saudara saksi Yulisa ya. Ya yang mulia. Mengenai laporan ke Panwas tadi, apakah itu tertulis yang dari PPK? Tidak yang mulia. Jadi lisan pada Lisan. waktu pelaksanaan rekapitulasi ya? Ya betul. Baik. Mengenai pencoblosan di rumah sakit, bisakah saudara menyebutkan 1 atau 2 saja rumah sakitnya? Sebagai contoh? Rumah sakit umum daerah, Ya, rumah sakit Elizabeth. ya. Pertanyaannya, bagaimana cara menghitung perolehan atau penghitungan jumlah suara setelah dilakukan pemilihan? Apakah itu dilakukan di TPS terdekat seperti yang saudara katakan tadi, atau dibuka sendiri? Yang mana yang mulia? Yang rumah sakit? Iya. Di TPS. Jadi dibawa ke rumah sakit, kemudian dibawa ke TPS lagi. Jadi pembukaan kotak surat suaranya tetap dilakukan di TPS. Iya yang mulia. Betul ya? Di 2 rumah sakit itu siapa yang menang? RSUD dan Elizabeth? Pasangan nomor urut 2. Kedua-duanya? Iya. Oke, cukup. Ya, cukup ya, saudara. Terima kasih.